bisa memenjarakan Bapak KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Kenapa sih Pak Adel terkodol-kodol ini tekadnya ini kuat sekali? Tiba nongol lagi gara-gara pendaringan lu udah kering, gara-gara pendaringan lu udah habis, udah kosong gitu, kagak ada yang buat lu makan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Lagi-lagi ada wali murid yang mengatasnamakan wali murid ya. Pengakuannya melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan, kata beliau. Bagaimana tanggapan para netizen? Tidak semua orang tua setuju dengan program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memasukkan pelajar nakal ke barak militer untuk mengikuti pelatihan kedisiplinan. Salah seorang orang tua asal Bekasi, Jawa Barat melaporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Pelapor menilai program pelajar masuk barak militer melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Bersama kuasa hukum, pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bernama Adel Setiawan melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Kedatangan Adel Setiawan untuk melaporkan program Deddy Mulyadi yang mengirimkan pelajar nakal ke barak militer. Pelapor menilai mengirim pelajar nakal ke barak militer melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Laporan ini merupakan lanjutan dari pengaduan yang sebelumnya sudah disampaikan ke Komnas HAM. Menurut Adel, program barak militer tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan melanggar hak anak. Undang Perlindungan Anak. Oh, jadi itu guys ya, benar ya. Jadi benar ya. Udah masuk berita nasional ya. Siapa namanya? Kang Adel melaporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri ya. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Jadi kami bawa kronologi, bukti-bukti dari pemberitaan, media dan lain sebagainya maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76A itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Ini kan terkait dengan pidana. Kan di barak juga bukan disuruh tembak-tembakan, Pak De. Aduh. Ya, kumasi ya, lah. Nah. Setiap orang berhak melaporkan dan berhak dilaporkan, dan saya orang yang dilaporkan. Saya mengucapkan terima kasih atas laporannya. Insya Allah kita akan kooperatif untuk menghadapi seluruh laporan itu. Setiap orang berhak melaporkan. Oh, ini tanggapan Kang Deddy ya setelah dilaporkan. Ya. Semangat Kang Deddy, semangat. Terkodol-kodol melaporkan lagi Kang Deddy Mulyadi jilid 2 ya. Kalau kemarin itu dilaporkan ke Komnas HAM dan tidak berhasil, sekarang ngelapornya ke Bareskrim. Karena si Pak Adel terkodol-kodol ini katanya dia mempunyai bukti yang kuat bisa memenjarakan Bapak KDM, bisa memenjarakan Bapak KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Kenapa sih Pak Adel terkodol-kodol ini tekadnya ini kuat sekali? Ada apa Pak Adel? Kira-kira seberapa dendam sih ini si Pak Adel sama Kang Deddy Mulyadi? Kalau dibilang mah nggak ada masalah pribadi, nggak ada kan? Si Pak Adel ini hanya tidak setuju dengan program Kang Deddy Mulyadi yang anak-anak dibawa ke barak militer. Tapi maksudnya kenapa kok sampai segininya gitu? Sampai harus ada melaporkan jilid 2. Kalaupun misalkan memasukkan anak-anak ke barak militer itu salah, misalkan menurut dia itu salah, lalu apakah program-program yang lainnya itu dia tidak melihat itu? Apakah si Pak Adel terkodol-kodol ini tidak melihat program-program Kang Deddy Mulyadi yang lainnya yang begitu jalan dengan mulus dan didukung oleh rakyat? Contohnya penghapusan pajak, pemutihan pajak sama penghapusan pajak itu beda ya. Dan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap warga Jawa Barat itu adalah penghapusan pajak. Jadi walaupun pajak udah berapa belas tahun itu dihapus, tinggal bayar satu aja. Beda dengan pemutihan pajak. Kalau pemutihan pajak itu cuma dihapus denda aja, tapi pajak seluruhnya itu tetap harus dibayar. Kan dia nggak ngelihat itu ya.
Terus yang dicurigai itu keuntungan si Adel terkodel-kodel ini ketika Bapak KDM amit-amit ya, kalau misalkan kenapa-napa atau beneran kena apa gitu, keuntungan yang si Adel terkodel-kodel ini dapat itu apa? Iya. Kok bisa-bisa Tahu nih po, si ada tuh kodel-kodel ini emang pengen viral. Ya dia, ya, aduh nggak bisa ngomong. Dah gimana? Pendapat netizen aja lah. Aduh. Jadi Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi Kata gue lagi kemarin apa? Apa? Buat dulu pada yang masih belum ngerti, yang masih nganggap kalau Pak Deddy Mulyadi itu seolah-olah membangun kerajaan gitu di Jawa Barat. Terus kerjanya tanpa memikirkan hukum Indonesia. Empok. Nah, lu tonton lagi nih, tonton kata gue gini podcastnya Pak Helmi Yahya bicara di situ udah jelas banget dari awal nyampe Oh iya, kalian udah nonton belum guys? Jangan lupa nonton dulu ya. akhir terkait kinerjanya Pak Deddy Mulyadi, bagaimana melanggar hukum atau tidak, tonton ya. Jadi kalau lu diwawancara sama wartawan tuh kagak dongo-dongo amat gitu loh ya. Lu udah tenggelam nongol lagi dan pembahasan lu masih terkait seputaran barak militer, masih terkait soal katanya Pak Deddy Mulyadi ini seolah-olah ingin membangun kerajaan. Udah pada basi terkait berita itu. Lu kemana aja, lu udah jadi ini putri tidur raja tidur gitu yang udah tidur berapa lama tiba-tiba nongol lagi gara-gara pendaringan lu udah kering, gara-gara pendaringan lu udah habis, udah kosong gitu, kagak ada yang buat lu makan gitu. Aduh, ampun dah. Terus lu ngejawab terkait katanya kan anak bapak tidak ada di situ. Terus lu ngomong, ya maka dari itu jangan sampai anak saya berada di situ. Saya seperti ini karena ingin mewakili anak-anak yang lain, untuk perlindungan anak-anak yang lain. Anak-anak yang mana kagak usah, Pak. Ya. Kagak usah lu mewakili karena tidak ada orang yang ingin diwakili sama lu. Beneran, kagak ada yang mau diwakilin sama lu, terkodel-kodel, apalagi warga Kabupaten Bekasi. Kayak semacaman gue tuh, banyak yang pada komentar-komentar video gue juga. Pada kagak mau diwakilin sama lu, nggak usah ngebawa-bawa ngewakilin anak-anak atau ngewakilin warga Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi. Nggak usah, kagak ada yang mau diwakilin sama lu ya, nggak pada setuju kok. Terus lu ngomong juga, melihat didikan anak-anaknya pada ngerandang gitu kan di tanah. Lu nonton di mana video itu? Lu lihat di mana terkait ngerandang di tanah? Ulet bulu kali ngerangkak di tanah. Kayak begini nih, kalau kepiting ngoceh begini, timbang capit-capit doang, tapi giran pundaknya mah kosong itu kalau digetok. Aduh, dasar kepiting lu ah. Mendingan lu buka Krabby Patty gisono gi. Daripada lu kayak begini. Lari ke Mabes Polri, lari ke sini sambil bawa-bawa cari kertas laporan. Ngapa lu laporan kemarin kagak diterima emang? Kok nyampe sekarang masih terus aja ngebawa-bawain laporan-laporan? Bukannya udah dari zaman dulu kala lu udah ngelaporin. Ngapa nyampe sekarang langsung lari ke Mabes Polri? Kemarin kagak diterima laporan lu di situ. Di sebelumnya. Komnas HAM. Jangan sampai lu yang jadi pakai baju oranye lo. Hah? Nah, lu kagak ngelihat contoh terkait kasus yang penahanan ijazah yang di Jawa Timur yang Dian Jauh apa siapa itu? Iya. Yang akhirnya dia yang ditahan tuh. Oh. Awal-awalnya dia ngelaporin Pak Wakil Wali Kota. Oh. Di daerah Surabaya. Oh. Dan malah dia yang jadi pakai baju oranye. Lu mau kayak begitu? Oh, gua doain deh, ya. Tuman. Terus po wajar po. Mulyadi dilaporkan wali murid ke Bareskrim buntut program barak militer. Gua heran ya, ada orang yang kerjaannya melaporkan Deddy Mulyadi. Kemarin melaporkan ke Komnas HAM, sekarang melaporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Kira-kira nanti dilaporkan kemana lagi? Ke forum PBB. Padel, lu maunya apa sih? Caper amat ke Deddy Mulyadi. Lagian dasarnya apa lu melaporkan Deddy Mulyadi terkait program barak? Lah anak lu emang dikirimkan ke barak, lalu lu protes gitu ha? Bukannya anak dikirim ke barak itu atas persetujuan orang tuanya. Lah kalau misalkan lu tidak setuju, anak tidak mungkin dikirim ke barak. Terus kalau misalkan anak lu tidak dikirim ke barak,
Lu juga tidak bisa mengatasnamakan wali murid. Gue juga wali murid dan gue tidak merasa diwakili oleh lu. Coba orang tua di sini siapa yang setuju dengan adanya program barak militer? Coba pantau anak si Padel, apakah anak dia salah satu yang ikut dikirim ke barak? Kalau misalkan tidak, dia tidak ada dasar untuk mewakili kita. Dan satu lagi, jika dia melaporkan program barak militer ini ke Bareskrim, seharusnya bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang dilaporkan, melainkan semua yang terlibat di sana, termasuk TNI. Iya ya. Benar tadi pernyataan dari anaknya tidak dikirim ke barak militer. Kenapa dia sibuk-sibuk ngelaporin? Bener ya, benar-benar. Dan juga katanya tadi kan punya Kang Deddy saja yang ada di ke barak militer, termasuk TNI, psikolog, dinas pendidikan. Ini ya benar. Lanjut Bang. Tahu ya Adel, Bapak Adel yang kemarin gencar banget mengkritisi Kang Deddy soal pengiriman siswa nakal ke barak TNI. Nah, baru-baru ini dia habis ngelaporin Kang Deddy ke polisi karena program mengirim siswa ke baraknya itu dianggap memuat unsur pidana. Saya jadi heran, penasaran sekaligus. Siapa sebetulnya sosok di balik Adel ini? Kodel-kodel. Sampai-sampai Adel ini nekat gitu ngelaporin Kang Deddy ke polisi. Iya Bang tuh. Oke, kemudian simpatisan Kang Deddy bilang, ayo kita laporin balik aja dengan tuduhan pencemaran nama baik. Wah, ayo. Oh. Kesel. Tak iya aya deui tanu kieu ye. Jadi berita nate anu dilaporkan teh dikumpulkeun tina berita cenah. Dina sagala rupa itu. Jadi meh nama can nyaho juga nama kumaha sih di barak militer teh. Rupa-rupa wae jelema ieu ngaramekeun deui wae. Masyarakat Jabar teh lolobana teh satujueun eta ku cara Kang Deddy. Ari maneh rek nanaonan. Menang ngalawan arus nyari maneh. Masyarakat teh geus satujueun. Tiba heula ge penyelesaian tentang barudak barenal teh. Tahu Kang Deddy ayeuna aya seperti kitu. Satuju. Kudu kumaha atuh. Sok mana nih yang ancak deh nu sejen atuh ari kira teh eta satuju mah cara ngatasina. Kumaha cara maneh? Ieu mah kalah ngalaporkeun lieur jelema teh nya. Iya si Adel kamari si Denny Cagur ayeuna si Adel Setiawan anu hayang dihujat ku netizen teh komo iya si Adel Setiawan leuwih-leuwih riweuh leuwih-leuwih parah teu cukup ngalaporkeun Kang Deddy Mulyadi ka Komnas HAM ayeuna ngalaporkeun ka Bareskrim punten ieu mah nya Mang Adel meni sibuk pisan si laing teh nguruskeun Kang Deddy Mulyadi ti barudak dibina nepikeun ka lulus ti barak terus geus dibikeun deui ka indung bapana ieu Mang Adel meni riweuh keneh wae ti ka ayeuna asa eueuh nu komplain da eta orang tua peserta didik anu di barak militer komplain ka Pak Deddy aya oge nganuhunkeun ku sabab eta barudak geus dibentuk karakterna menjadi lebih baik. Prabowo menangis haru melihat anak-anak nurut sama orang tuanya gara-gara program Deddy. Program ini tidak benar dan program ini salah, merenggut hak anak. Sudah laporkan aja. Masa anak nakal dibawa ke barak militer, diajarin perang, padahal mereka itu masih di bawah umur. Laporkan aja ke Komnas HAM. Itu perkataan orang yang tidak menyukai atas program yang dilakukan sama Gubernur Jawa Barat. Dari menteri, dari DPR, DPR RI, sampai KPAI. Orang-orang yang tidak menyukai program tersebut sampai berbondong-bondong mau melaporkan atas program Kang Deddy Mulyadi. Tapi yang bikin aneh, orang nomor 1 di Indonesia, Presiden RI, Bapak Prabowo sampai menangis haru atas program tersebut dan sampai mau mengkaji ulang, bos. Ini mungkin bisa diterapkan di nasional atau diterapkan di seluruh Indonesia tentang barak militer ini untuk anak-anak tanda kutip nakal. Kok ini menteri-menterinya sama DPR RI yang tidak suka dengan program ini melaporkan? Namanya Adel Setiawan. Ia adalah seorang wali murid yang melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke polisi karena terkait kebijakan yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer. Oke Pak Adel, saya menghargai kepedulian Pak Adel sebagai wali murid.
Namun saya rasa pelaporan terhadap Bapak Deddy Mulyadi kurang tepat dan cenderung mengabaikan konteks serta niat baik dari kebijakan tersebut. Pengiriman anak-anak yang bermasalah ke barak militer bukanlah bentuk hukuman yang bersifat represif, melainkan pendekatan pembinaan karakter yang bertujuan mendisiplinkan dan membentuk tanggung jawab. Kita semua tahu bahwa permasalahan kenakalan remaja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dibandingkan membiarkan mereka terjerumus lebih jauh, justru langkah ini menunjukkan keberanian dan tanggung jawab seorang pemimpin yang peduli terhadap masa depan generasi muda. Apalagi tidak ada laporan mengenai kekerasan atau pelanggaran HAM selama program berlangsung. Jadi buat Pak Adel, sebelum buru-buru melaporkan, alangkah baiknya kita berdialog terlebih dahulu dan melihat hasil nyatanya di lapangan. Mari kita objektif menilai niat dan dampaknya, bukan sekedar mencurigai metode yang tidak kita pahami secara utuh. Makanya Adel itu ya. Jadi kata Kang siapa ini, Kang Mail, ya dilihat aja dulu hasilnya gitu kan. Terkait nanti ada kekeliruan kan bisa direvisi. Kan gitu. Ya, jadi itu tanggapan para netizen terkait laporan ke Bareskrim Kang Deddy Mulyadi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.